anugerahkan kepada kita sampai dengan subuh hari ini. Alhamdulillah, Allah masih sehatkan kita. Mudah-mudahan kesehatan ini senantiasa terpelihara dalam diri kita. Ya, mungkin saja ada saudara kita, ada tetangga kita, ada keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, mungkin ada yang sakit. Mudah-mudahan mereka semuanya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa-dosa mereka, dimudahkan urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan, dan kita pun haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah menyampaikan kita pada penghujung tahun 1441 Hijriah, kalau tidak salah tanggal 28 ya. 28 Hijriah. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram 1442 Hijriah. Dan pertanyaannya, apakah kita tergolong orang yang sampai atau tidak? Yang jelas bahwa ada di antara kita, keluarga kita, tetangga kita, yang setiap hari kita mendengarkan dari masjid-masjid dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bahwa mereka tidak disempatkan lagi berjumpa dengan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita yang kita cintai, insyaallah masih diberikan kesempatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan ini kita pergunakan untuk giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang panggilan-panggilan Allah. Kalau kita membagi, ada beberapa jenis panggilan berdasarkan objek yang dipanggil. Kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, panggilan terhadap jasad, tubuh. Dan yang kedua, panggilan terhadap jiwa. Jadi ada panggilan Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada jasad kita. Ada juga panggilan Allah ditujukan kepada jiwa kita. Berdasarkan lingkupnya, ada panggilan secara umum. Jadi berdasarkan lingkup atau sifatnya, ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Ya. Saya kira kita semua paham. Ada panggilan menyeluruh kepada manusia secara keseluruhan, ada juga panggilan secara khusus pada golongan tertentu. Ada panggilan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia.
Ada juga panggilan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kita mulai dari panggilan berdasarkan objek yang dipanggil. Panggilan kepada jasad manusia gitu. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu panggilan terhadap orang-orang, orang per orang. Berarti orang yang beriman, berarti jasad ini Pak. Orang yang punya iman. Orang yang di dalam dirinya ada keimanan, yang dipanggil itu orang tuh Pak. Jasad kita, badan kita yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Contoh dalam surah Al-Hajj ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah. Yang diperintah ruku siapa Pak? Badan. Wahai orang-orang yang beriman, yang punya iman di dalam dadanya, ruku'lah. Ya, ruku. Perintah ruku itu berhubungan dengan badan. Ada gerakan tubuh kita ketika kita tegak kemudian kita tunduk. Ya. Sebagai perwujudan di dalam solat kita. Allah manggil kita untuk ruku. Dalam ketundukan, dalam kepatuhan kita seraya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya mensucikan dan mengagungkan Allah. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Kita sucikan Allah, kita agungkan Allah, kita puji Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk ruku agar mereka mensucikan Allah, mengagungkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pujian-pujian kita kepada Allah, maka Allah menempatkan kita nantinya pada tempat yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Wasjudu, dan sujudlah. Yang diperintah sujud juga badan. Tidaklah dikatakan kita sujud berdiri hanya dengan perasaan. Tidaklah dikatakan kita ruku berdiri dengan perasaan saja. Tapi ada aktivitas, ada amal dari jasad kita. Ruku, sujud. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan. Kita meyakini bahwa sebaik-baik cara penyembahan bagi kita kaum muslimin adalah dengan solat, kan begitu. Jadi sebaik-baik cara penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang muslim, orang-orang Islam adalah solat. Karena ada juga orang yang menyembah dengan tidak solat, kan. Ada mungkin dengan lilin, gitu kan. Ada mungkin dengan dengan kayu. Ada juga mungkin dengan lain-lain lah. Ada yang melakukan penyembahan menghadap ke timur, ke barat. Esensinya bukan ke timur ke barat, tapi menghadap ke matahari, ketika terbit, ketika terbenam. Kalau kita bukan pada mataharinya, tetapi kepada suatu titik di permukaan bumi ini yang telah dijadikan sebagai kiblat kita. Dimanapun kita berada, maka di situ, ke arah situlah kita hadapkan wajah kita. Bukan di barat, bukan di timur, bukan di utara, bukan di selatan, tapi di kiblat, yaitu Ka'bah kita.
kita menghadap ke sana. Itu pun kita tidak sujud kepada Ka'bah, tetapi hanya menghadapkan jasad kita ke sana. Tapi sungguh wajah kita yang sesungguhnya kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kan? Aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, bukan menghadapkan wajah kepada kiblat. Tapi hadapan kita ketika solat menghadap kiblat, karena merupakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak panggilan-panggilan terhadap jasad. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebagaimana kita tadi bacakan dalam solat kita, yaitu ayat yang berada posisinya sebelum ayat kursi kan? Ayat kursi 255. Berarti ayat yang ini adalah 254. Kita sudah bacakan tadi. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Orang-orang yang beriman diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan, berarti menggunakan tangan kita nih. Ya, berarti benda Pak, kita menginfakkan. Ya. Mimma razaqnakum min qabl. Dari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik berupa harta kekayaan, sesuatu rezeki yang Allah berikan kepada kita agar kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita belanjakan di dunia ini, di dunia. Min qabl, sebelum ayyatiya yaumun la bay'un, sebelum datang hari di mana hari itu tidak ada lagi jual beli. Itu la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Jadi mari di dunia ini kita belanjakan harta kita, infakkan harta kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita sebelum tiba